welcome back. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau review telenovela yang cukup populer, sangat populer awal 2000-an. Pasti anak-anak generasi milenial tahu semua telenovela ini. Telenovela ini berjaya banget pada awal tahun 2000 di Indonesia dan ditayangkan waktu itu kalau nggak salah di SCTV. Saat itu drama Korea itu tuh belum populer seperti saat ini. Jadi zaman dulu. Jadi tuh awal tahun 2000-an itu tuh telenovela itu yang paling booming banget di Indonesia. Telenovela ini salah satu di antara banyak telenovela yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah telenovela yang menarik minat para remaja dan juga anak-anak pada waktu itu, yaitu Amigos X Siempre. Kalau nggak salah artinya Friends Forever. Telenovela ini diputar pertama kali di layar kaca Indonesia itu pada tahun 2000, awal 2000, dengan jumlah episode 115 episode. Tapi durasi tontonnya itu 40 sampai 45 menit, nggak 1 jam full. Telenovela ini mengambil tema persahabatan anak sekolah yang membuat telenovela ini digemari oleh remaja pada tahun 2000-an. Telenovela ini bercerita tentang satu sekolah bergengsi yang namanya Instituto Vidal. Sekolah ini cenderung kaku dan juga represif. Jadi sekolah ini itu cewek sama cowoknya tuh dipisah cewek sendiri, cowok sendiri, satu kelasnya gitu dipisah. Pemilik dari sekolah ini adalah Julia Vidal, yang sangat ramah, tapi itu dulu sebelum kematian suami dan anaknya yang bernama Laura. Jadi setelah kematian dari suami dan anaknya, Julia Vidal ini menjadi orang yang sangat kaku, orang yang sangat dingin banget. Berbeda nggak kayak waktu dulu suami sama anaknya masih ada. Kemudian di sini ada menantu dari si Julia Vidal itu yang bernama Francisco, yaitu ayah dari Anna, salah satu pemeran utama di film Amigos. Francisco itu adalah orang yang jahat yang memiliki banyak cara supaya Julia Vidal menyayanginya dengan tujuan untuk mencuri atau memiliki atau menguasai sekolah Vidal tersebut. Jadi di sini tuh adalah antagonisnya adalah si Francisco, salah satunya adalah Francisco. Kemudian di sini ada Anna. Anna adalah cucu dari Julia Vidal, anak dari Francisco dan Laura, yang berusia 10 tahun. Adalah gadis yang manis, cantik, dan sangat menyukai musik. Tetapi selalu larut dalam kesedihan dan kesepian, dan juga karena ayahnya selalu melakukan Anna seperti anak tiri. Terus Anna di sini juga memiliki trauma atas kematian ibunya. Akibat Anna mengalami hal-hal tersebut itu akibatnya Anna mempunyai kekuatan telekinesis, kekuatan menggerakkan suatu benda dengan pikirannya. Jadi Anna memiliki kekuatan itu. Dan hingga suatu hari datanglah Salvador dan juga Pedro. Salvador di sini tuh anak laki-laki dari Julia Vidal, saudaranya si Laura, dan Pedro adalah anak angkat dari si Salvador. Mereka berdua itu secara perlahan itu mengubah hidup Anna dan mengajari Anna bagaimana caranya dia tersenyum. Pokoknya nanti di sini Salvador sama Pedro itu yang menghibur Anna. Kemudian Pedro lalu sekolah di sekolah Vidal tersebut sama kayak Anna. Di telenovela ini akan terjadi pertempuran antara si baik dan si jahat, penindasan, kebebasan, serta serangkaian petualangan dan percintaan dari Anna dan juga sahabat-sahabatnya. Jadi telenovela ini mengambil latar belakang di SD, dan ceritanya itu yang menceritakan tentang anak-anak SD. Terus aku mau review tokoh-tokoh lainnya yang mendukung telenovela ini. Ini ada Renata Sanchez. Dia adalah si cewek cantik kaya raya yang angkuh, jutek, judes banget dia di sini perannya. Dia selalu iri sama Anna karena Anna sangat disayangi banyak orang. Dan Anna dekat dengan Pedro,
si Renata nanti di sini naksir sama Pedro, makanya dia cemburu banget sama si Ana karena si Pedro itu lebih deket dengan Ana daripada si Renata. Renata di sini juga anaknya jahil, nanti dia suka ngejailin si Ana dan teman-temannya yang lain. Dia selalu berambisi jadi murid terbaik di sekolahnya karena dia nggak rela diremehin oleh ayahnya sendiri dan ingin membuktikan kepada ayahnya kalau anak perempuan tidak kalah dengan anak laki-laki. Karena ayahnya itu tuh selalu memperhatikan kakaknya si Gilberto daripada dirinya, karena ayahnya tuh lebih cenderung fokus ke anak laki daripada anak perempuannya. Berikutnya yaitu adalah Gilberto Sanchez, kakaknya si Renata Sanchez tadi. Gilberto Sanchez ini dia gagap, ngomongnya gagap. Dia gagap itu karena selalu dituntut ayahnya untuk unggul di segala bidang akademis maupun non akademis. Ayahnya galak banget ke Gilberto karena ayahnya ingin banget anaknya itu nuruti ayahnya sesuai dengan keinginan ayahnya, tapi ayahnya juga sangat menyayangi Gilberto daripada si Renata sendiri. Sifat ayahnya yang seperti itu tuh membuat Gilberto sama si Renata itu tidak dekat, berjauhan gitu. Jadi karena Renata iri sama Gilberto, jadinya mereka nggak deket gitu. Next, yang berikutnya yaitu Santiago del Valle. Dia itu si anak orang kaya yang manja banget, sombong, dan selalu curang dalam hal apapun. Dia suka ngejailin Pedro, nggak cuma Pedro, teman-teman yang lainnya di kelasnya suka dijailin oleh si Santiago. Dia itu cuma tinggal dengan 2 asisten pribadinya, dan kedua asisten pribadinya itu lucu banget. Dia selalu disuruh-suruh sama Santiago melakukan hal konyol. Untuk ngelakuin hal konyolan diperintahkan oleh si Santiago. Di sini Santiago itu nanti suka sama Renata, tapi kan Renata nggak suka sama Santiago. Renata sukanya sama si Pedro. Tapi nanti mereka jadiannya Renata sama si Santiago. Next di sini ada Lourdes. Lourdes ini adalah sahabat dekatnya si Ana. Anak cewek pemalu tapi punya sifat keibuan. Dia selalu membantu dan menghibur Ana ketika Ana mengalami kesulitan dan merasa sedih. Dia mempunyai adik Down syndrome, tapi dia nggak minder dengan kondisi adiknya. Gitu. Next, pemeran berikutnya yaitu ada Rafael. Rafael di sini lucu, yang bisa bikin ketawa di saat tegang, di saat situasi tegang itu Rafael tuh kadang-kadang suka membuat suatu guyonan. Di awal-awal episode itu Rafael sempat menjadi kaki tangan dari Santiago, sering disuruh-suruh untuk ngusilin si Gilberto dan juga Pedro. Tapi nanti lama-kelamaan si Rafael bisa membaur dengan Pedro dan juga dengan kawan-kawannya yang baik, yang di sini yang baik. Nanti Rafael berbaur dengan geng yang baik. Kadang si Rafael itu sebenarnya tuh nggak mau ngelakuin apa yang dipintakan Santiago, tapi Santiago itu tuh suka menindas si Rafael, jadinya Rafael tuh mau nggak mau ngelakuin apa yang dikatakan oleh si Santiago. Di sini Rafael lucu sih, gemuk, unyu-unyu gitu. Oke, next di sini ada Patricia. Patricia ini adalah teman dari si Renata, teman best friendnya si Renata. Dia di sini itu cewek malang, kesepian, yang terus bermimpi untuk menjadi orang kaya. Dia di sini tuh menjadi kaki tangannya si Renata, nggak cuma jadi temennya, tapi dia juga menjadi kaki tangannya si Renata untuk mengganggu Ana dan juga Pedro. Ibunya adalah seorang janda dan ibunya kerja di sekolah Vidal. Kalau nggak salah petugas administrasi di sekolah Vidal. Patricia itu nggak sekaya anak-anak lain di sekolah Vidal, jadinya itu bikin dia itu minder karena merasa paling miskin di antara teman-temannya. Dia itu suka sama Santiago, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena Santiago itu kan sukanya sama Renata. Tapi nanti si Patricia ini itu jadiannya sama Rafael karena Rafael itu udah suka, karena Rafael di sini itu suka sama Patricia, tapi Patricia sukanya sama si Santiago. Dan novela ini tuh cintanya tuh banyak banget, yang segi berapa tuh dia cintanya. Next di sini ada Juan. Di sini ada Juan. Juan adalah cucu dari penjaga sekolah yang nggak berkesempatan untuk bisa satu sekolah dengan Ana dan kawan-kawan karena kondisi ekonomi keluarganya. Meskipun begitu, dia itu nggak malu untuk bergaul dengan Ana dan juga dengan teman-temannya. Next, kemudian di sini ada Salvador. Yang tadi Salvador adalah paman dari Ana, anak dari
Julia Vidal, ayah angkat dari si Pedro. Nanti Salvador di sekolah Vidal itu akan menjadi guru musik, dan nanti karena dia karena nanti dia si Salvador menjadi guru musik di sekolah itu, kalau nggak salah membuat peraturan di sekolah Vidal itu berubah yang mengakibatkan si Julia Vidal itu hampir mengusir Salvador dari sekolah Vidal tersebut karena tidak sesuai dengan misi-misinya, dan juga karena bisikan-bisikan dari si Francisco itu, jadinya Julia hampir aja ngusir si Salvador. Kemudian di sini ada Melissa. Melissa itu kalau nggak salah guru, dia tuh guru di sekolah Vidal, atau pokoknya dia kerja di sekolah Vidal. Jadi dia di sini akan menjadi rebutannya si Francisco dan juga si Salvador. Next, kemudian di sini ada si Neftali, Pak Neftali. Dia akan menjadi guru killer di sekolah Vidal yang suka bersekongkol sama Santiago untuk ngerjain si Pedro, karena di sini Neftali juga nggak suka sama si Pedro. Di sini tuh si Neftali itu galak banget, dan semua siswa, terutama si Rafael itu kalau lihat Neftali itu kayak seorang monster gitu, padahal itu hanya di bayangannya aja karena saking galaknya si Pak Neftali ini, jadinya membuat semua siswa di sekolah itu takut banget sama dia. Jadi kalau Pak Neftali lewat itu tuh siswa-siswa yang lainnya tuh kayak langsung, yang tadinya melakukan sesuatu langsung diem, tertegun karena saking killernya si Pak Neftali di sini. Jadi seperti itu sedikit review untuk mengingatkan telenovela Amigos X Siempre ini. Yang pernah ngerasain tontonan telenovela, karena zaman dulu. Jadi itu tahun 2000-an itu tuh banyak banget telenovela yang booming banget di Indonesia. Jadi sebagai generasi milenial yang pernah ngerasain tontonan telenovela Amigos X Siempre ini itu bersyukur banget, karena banyak telenovela yang digandrungin anak-anak, karena telenovela anak-anak itu tahun 2000 tuh banyak masuk ke Indonesia, banyak diputar di layar kaca Indonesia. Jadinya aku bersyukur banget bisa nonton telenovela tersebut. Aku bersyukur banget karena betapa menyenangkannya masa kecilku dulu, karena disajikan hiburan TV yang layak ditonton sesuai dengan usia. Sementara di zaman sekarang, tayangan TV untuk anak-anak itu tuh terbilang cenderung sedikit jumlahnya. Aku berharap sih telenovela Amigos ini bisa diputar kembali di layar kaca Indonesia, supaya setidaknya anak-anak zaman now atau anak-anak generasi Z dan generasi Alpha juga perlu mendapatkan tayangan televisi yang sesuai dengan umurnya. Oke, jadi kalau kalian yang penasaran, yang dulu udah pernah nonton tapi lupa ingat, kalian bisa nonton lagi, search aja di YouTube, mungkin ada Amigos X Siempre, tapi kayaknya nggak bisa full episode gitu. Sekian review telenovela Amigos dari aku. Semoga kalian dapat bernostalgia kembali pada masa kecil kalian. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi referensi tonton kalian di hari weekend. Semoga kalian dapat terhibur dengan salah satu telenovela ini. Semoga kalian menyukainya, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.